Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Febrila Zara Putri dengan NIM 3 digit terakhir 102 dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat aplikasi dengan CMake dengan bantuan AI. Nah, apa sih itu CMake? CMake adalah sebuah sistem generator yang digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak, terutama untuk proyek berbasis C dan C++. Untuk mengotomasikan proses build atau kompilasi, testing, dan packaging. Alih-alih menulis skrip build yang berbeda untuk setiap platform atau toolchain seperti Makefile untuk Linux atau proyek Visual Studio untuk Windows. Pengembangan cukup menulis satu file konfigurasi bernama cmakelist.txt yang bersifat independen terhadap sistem. CMake kemudian membaca file ini dan menghasilkan file build spesifik sesuai target. Misalnya Makefile, proyek Visual Studio, atau file Ninja, yang selanjutnya digunakan oleh build tool seperti Make atau Ninja untuk beberapa pengkompilasi kode. Dengan kemampuannya yang lintas platform, mudah dikembangkan untuk proyek besar, serta dukungan terhadap pengujian otomatis dan pembuatan paket instalasi. CMake menjadi pilihan utama dalam ekosistem pengembangan modern bagi lingkungan akademik, industri, maupun proyek open source. Nah, selanjutnya kita akan membahas toolchain. Toolchains adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode source atau source code menjadi program yang dapat dijalankan. Executable program. Contoh toolchains pada GNU Compiler Collection atau GCC. Yang pertama, Make. Nah, Make ini adalah alat yang sering dijalankan pertama kali. Ia mengelola proses build dan secara internal akan memanggil GCC. Kemudian GCC yaitu compiler utama. Secara internal, GCC memanggil alat-alat seperti berikut. Yang pertama, preprocessor, yaitu untuk memproses kode sumber seperti mengganti makro dan menyertakan file header. Kemudian ada compiler yang berfungsi untuk menerima output dari preprocessor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Kemudian assembly yang berfungsi untuk menerima kode assembly dan mengubahnya menjadi kode mesin atau object files. Kemudian ada linker yang berfungsi untuk menggabungkan semua object files dan library yang diperlukan menjadi satu program yang dapat dijalankan, atau program .exe atau sejenisnya. Kemudian fungsi utama CMake. Nah, CMake bukanlah sebuah compiler seperti GCC atau Clang, melainkan sebuah build system generator. Artinya, tugas utamanya bukan mengkompilasi kode secara langsung, tetapi menyiapkan lingkungan build yang tepat agar proses kompilasi bisa berjalan lancar di berbagai platform. Fungsi CMake diantaranya yaitu yang pertama, membaca script build. CMake membaca file konfigurasinya sendiri. Yang paling umum adalah cmakelist.txt. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menghasilkan script build. Berdasarkan file tersebut, CMake menghasilkan script build seperti Makefiles untuk Mac atau
file project untuk Visual Studio yang sesuai dengan toolchains dan sistem operasi yang digunakan. Nah, manfaat CMake. Inti dari CMake adalah portabilitas dan fleksibilitas. Satu script untuk semua. Jadi, kita hanya perlu menulis satu set file cmakelist.txt. Kemudian, dukungan multi-platform. CMake kemudian dapat menghasilkan build system yang benar untuk hampir semua compiler dan lingkungan pengembangan utama seperti GCC atau Clang, Linux atau Mac OS, dan Visual Studio untuk Windows, dan Xcode untuk Mac OS. Dengan kata lain, CMake bertindak sebagai perantara untuk memungkinkan kita untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchains yang berbeda pula. Nah, kenapa kita menggunakan CMake? Portabilitas. Yang pertama, karena portabilitas lintas platform. Satu CMake list.txt dapat digunakan di Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian yang kedua, manajemen project modern. Untuk mengolah banyak file sumber, library eksternal dan konfigurasi compiler. Kemudian integrasi dengan IDE, didukung Visual Studio, CLion, VS Code, dan lainnya. Dan yang terakhir, menyederhanakan build, itu untuk menghindari penulisan Makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Nah, instalasi kebutuhan CMake. Yang pertama, kita mendownload CMake di link tersebut, kemudian install compiler di MSIS2, kemudian install compiler di MSIS2, kemudian tambahkan extension di Visual Studio Code berupa CMake Tools. Kemudian ada alur untuk build CMake. Yang pertama, soal command dengan ctrl shift+p, kemudian CMake quick start, kemudian beri nama proyek, kemudian pilih C++, kemudian pilih executable, kemudian select all, kemudian tambahkan new preset, kemudian membuat dari compiler, kemudian pilih UCRT numpad, kemudian klik boot, kemudian klik play, dan file exe berhasil dibuat. Nah, di sini nanti kita juga akan membuat aplikasi kalkulator dengan CMake dan AI. Nah, di sini merupakan prompt yang akan kita gunakan untuk menggunakan AI-nya nanti. Jadi langsung saja kita praktekkan. Oke, yang pertama kita akan download CMake itu sendiri. Lalu kita klik ke upgrade new software system. Nah, terus kita ke download. Terus kita geser ke bawah. Oke, kita pilih yang penginstal Windows kali 64 ini. Kita klik aja. Nah, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kita next. Next.
Kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menginstal compiler di MS. Kita akan menginstal compiler MS di MSIS2. Nah, sebelumnya kita perlu menginstal MSIS2-nya terlebih dahulu. Di sini ada tutorialnya, tinggal kita ikutin aja. Nah, yang pertama kita akan menginstal compiler di MSIS2 dengan mengetikkan yang pertama ini. Kita copy aja. Oke, kita ketikkan aja itu. Oke, kita enter aja untuk proses dan kita ketik ya. Kita akan menginstal compiler yang pertama, yaitu kita ketik aja ini. Kita enter. Oke, kita tinggal tunggu proses downloadnya selesai aja sih.
selesai proses instalasi compiler yang pertama. Kita lanjutkan ke yang kedua. Oke, yang kedua seperti ini. Kita langsung Oke, ini yang kedua, kita langsung enterkan saja. Ini kita tinggal tunggu proses instalasinya selesai. Totalnya itu 24 pages. Ya kalau yang pertama tadi ada 52 pages. Nah, oke, yang kedua juga sudah selesai proses instalasinya. Ini kita pastikan apakah sudah menginstal ekstensi CMake Tools. Kalau belum, kita bisa menginstalnya terlebih dahulu. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti kita sudah menginstal CMake Tools itu sendiri. Nah, setelah ekstensi terpasang, kita siap memulainya. Untuk memulai proses pembuatan proyek CMake, kita akan menggunakan fitur command plate. Nah, sebelumnya kita buat file terlebih dahulu. Folder. Oke, di sini kita sudah membuat folder. Di sini kita akan lihat semua komen dengan mengetik ctrl shift V. Nah, di command palette kita ketikkan CMake Quick Start. Kita ketikkan nama projectnya, so kita ini kalkulator. Dan kita pilih C++, kemudian executable. Nah, sini kita select all karena kita akan menggunakan keduanya, CTEX maupun CPEG. Dan oke. Oke, langsung saja kita ke add new version, kemudian create from compiler. Nah, sini ada beberapa compiler yang sudah terinstall. Kita pilih saja yang sudah terinstall CMake dan kita enter. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai.
kemudian kita ketik buat. Oke, kemudian kita klik start. Nah, oke. Seperti ini, kemudian kita. Nah, di sini Vmax sudah berhasil membuat proyek dan masukkan file executable bernama kalkulator. Selanjutnya kita akan coba langsung membuat kalkulator menggunakan AI dan menyalin prompt yang tadi sebelumnya. Kita coba soal paste kan yang sudah kita tadi. Nah, oke, setelah mengalami berbagai error, akhirnya kalkulator sederhana yang kita buat sudah jadi. Nah, kita bisa langsung cek kalkulatornya berfungsi atau tidak. Oke, secara keseluruhan kalkulatornya bekerja dengan baik sesuai seperti biasanya, seperti pada umumnya. Nah, mungkin itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.